Bab 3064. Dua serangan. Aku mengerti itu. Eric Kin sangat tenang, tanpa kejutan. Karakter Ritsun ini, dia bisa melihat beberapa di antaranya. Itu adalah karakter yang serakah dan tidak akan pernah mau dirugikan. Akan aneh jika dia bisa menggantikan Cindy Ni dan yang lainnya dengan 4 tembakan. Ketika Eric Kin menyerahkan koin roh itu, semua orang di bawah tampak semakin bingung. Eric Kin, trik macam apa ini? Bagaimana melihat keempatnya, kecuali Eric Kin, yang memiliki napas dalam-dalam, sehingga tidak mungkin untuk menilai kekuatannya. 3 lainnya seperti ayam yang lemah. Bahkan jika mereka berempat memiliki kemampuan untuk menyerang bersama, dapatkah mereka menjembatani kesenjangan besar antara basis kultivasi dan orang gila? Apalagi aura mereka berempat sangat berbeda. Bahkan para kultivator yang melintasi tirai tipis dan duduk bersila di kapal bintang terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan Eric Kin. Tidak seperti ini adalah cara untuk kehilangan uang. Melihat Eric Kin dan keluarga Ni terbang ke tirai tipis, mata semua orang yang hadir terfokus pada mereka. Saudara Kin, apa yang harus aku lakukan? Ditatap oleh begitu banyak mata, wajah Cindy Ni pucat dan sedikit gugup. Alasan utamanya adalah dia tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Eric Kin. Kamu dan Venoni tidak perlu melakukan apa-apa. Setelah tirai tipis itu pecah, kamu bisa terbang secepat mungkin, kata Eric Kin. Tirai tipisnya rusak. Tapi apakah kamu sendirian? Cindy Ni dan Venoni saling memandang. Mereka telah melihat intensitas tirai cahaya ini sebelumnya dan itu 4 kali lebih tinggi, jadi Eric Kin bisa mematahkannya dengan satu gerakan. Aku tidak bisa menghancurkannya. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Bagaimana Ritsun bisa tertipu begitu saja? Pada saat ini, kekuatan tirai cahaya ini pasti telah mencapai 4 kali lipat kekuatan sebelumnya dan bahkan sedikit melebihinya. Pada level ini, dia bisa menghancurkannya sendiri, tetapi kecuali seseorang bergerak dengan kekuatan iblis, hanya ada kemungkinan untuk menghancurkannya. Cindy Ni sedikit tercengang dan kepalanya sudah pusing. Bukan hanya aku, masih ada kakakmu. Eric Kin tersenyum dan menampilkan transisi alam semesta ketika tidak ada yang bisa bereaksi. Desir. Untuk pertama kalinya, Eric Kin muncul tepat di samping Johan Ni yang gila, lalu meraih bahunya dan melakukan teknik teleportasi kedua. Desir. Setelah kedua kalinya, keduanya langsung datang ke depan tirai cahaya. Johan Ni didekati oleh orang asing, bahkan memegang erat-erat, wajahnya langsung memerah, dan napasnya terus meroket. Pergi. Sama seperti Brandon Lee sebelumnya, dia selalu gila. Apa yang orang ini lakukan? Semua orang bahkan lebih bingung. Eric Kin tidak membombardir tirai tipis, apa yang dia memprovokasi orang gila ini? Hanya mata Cindy Ni yang menyala, langsung bereaksi. Karena Eric Kin lebih agresif dari Brandon Lee, kali ini kegilaan Johan Ni lebih ganas dari sebelumnya. Hantu harimau besar bermotif emas muncul kembali dari belakang. Kemudian, dengan raungan seperti binatang buas, Johan Ni meninju Eric Kin tanpa ampun. Dengan keras, tinju itu tampaknya terbungkus dalam kekuatan harimau yang tak terbatas dan udara di sekitarnya bergetar hebat. Namun, saat ini, Eric Kin sudah mementaskan transisi alam semesta yang ketiga. Sosok itu menghilang, pukulan Johan Ni langsung melintasi roh Eric Kin dan mengenai tirai tipis. Aura kekerasan tanpa basa-basi melampiaskan di atas kecemerlangan ini dan dalam sekejap, tirai tipis, seperti batu yang jatuh ke air, beriak dengan riak besar. Krak krak krak. Berpusat di tempat Johan Ni menjatuhkan tinjunya, retakan seperti sarang laba-laba terus menyebar. Ekspresi Ritsun tiba-tiba berubah. Kekuatan Johan Ni tidak kurang dari 50 master teratas dalam daftar galaksi.
Dan dia hanya orang gila. Selanjutnya, Erikin juga terbang dari kejauhan, dan juga meninju. Kali ini, tirai tipis tidak bisa lagi menahan benturan kedua orang itu. Di mata semua orang yang mengejutkan, tirai tipis ini, yang telah diperkuat beberapa kali, memiliki lubang besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Topeng yang sulit dipecahkan ini dipecahkan oleh orang gila dan Erikin. "Dick, ayo pergi." Dengan tersentak, Sindini kembali sadar dan dengan cepat meraih Venoni yang masih tertegun. Kemudian, setelah meraih pukulan lain, Johanni, yang menjadi gila lagi, terbang ke tirai tipis. Setelah itu, Erikin mengelak dan menginjak kapal bintang sebelum tirai tipis dibuka kembali. Pada titik ini, pemandangannya sunyi. Ekspresi semua orang sangat terkejut, tidak ada yang menyangka Erikin akan membiarkan mereka berempat memasuki kapal bintang dengan cara ini. Terutama orang gila itu, ketika dia meninju, tirai tipis itu langsung pecah. Tidak ada yang mengira orang gila ini memiliki kekuatan seperti itu. Teman seiman Kinkan, selamat. Wajah Ritsun sedikit jelek. Dia merasa metode yang digunakan oleh Erikin agak rumit, dan dia juga menyalahkan penilaiannya sendiri. Tidak disangka orang gila ini begitu hebat. Kapal bintang memiliki total 20 kursi dan sekarang ada 4 kursi lebih sedikit. Di matanya, posisi ini nanti bisa ditukar dengan uang, tapi sekarang dikurangi setengahnya. Tapi aturannya sudah diatur sendiri dan kelompok Erikin sudah datang ke kapal bintang. Di depan semua orang, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Terima kasih kepada teman seiman Sun yang telah mewujudkan ini. Erikin tersenyum ringan. Ritsun tampak aneh. Bagaimana dia bisa merasa bahwa Erikin sedang mengejek dirinya sendiri? Teman seiman tampak akrab ketika baru saja membaca ilmu sihir. Apakah kamu anggota keluarga Ni? Tanya Taois Bon tiba-tiba. Seharusnya mantan jenius, orang yang memperoleh warisan kuno Master Abadi, Johanni. Ritsun juga berkata. Johanni baru saja menyerang dengan roh harimau emas, dan dia tak tertandingi. Ilmu sihirnya sangat istimewa. Ditambah dengan kegilaan Johanni, mudah dikenali. Sindini sudah bertemu dengan 2 teman seiman. Ya, Johanni adalah nama saudaraku. Sindini juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia menarik kakak laki-lakinya ke atas, bersama dengan adik laki-lakinya, dan membungkuk kepada mereka berdua. Pada saat yang sama, dia merasakan banyak emosi, sedikit kesedihan. Ketika sang kakak masih terjaga, dia pun mengajaknya bertemu dengan banyak pejuang kebanggaan. Lebih kuat dari Ritsun, seperti Sony Yuan, Yamin Wei, dan lainnya, dia juga telah melihat mereka. Saat itu, Ritsun ini malah tersenyum dan menyerah pada kakak sulungnya. Tapi sekarang berbeda. Kini, keduanya duduk bersila di atas kapal-kapal bintang, layaknya manula. Apa daya? Pada saat ini, Ritsun adalah eksistensi yang tidak dapat mereka singgung, dan pria ini dapat menghancurkan mereka bertiga sampai mati dengan 1 jari. Ketika Sindini menjawab, dia harus berhati-hati dan bahkan gugup. Jangan khawatir, kakak Ni dan aku adalah teman lama Kakak Sun juga orang yang bisa dipercaya dan tidak akan mengusirmu dari kapal, kata Taois Bon sambil tersenyum. Ritsun meliriknya, sedikit tidak senang. Dia masih berpikir untuk melanjutkan percakapan dan memeras sedikit saudara dan saudari ini. Tapi karena Taois Bon sudah mengatakannya, dia tidak mengatakannya lagi. Namun, aku juga harus mengatakan lebih awal. Karena sudah naik di kapal bintang, sama seperti orang lain, kamu harus membayar. Bersambung.